Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video perkuliahan Matematika Bisnis 2 bersama saya Novri Arwina. Kita akan masih melanjutkan pembahasan mengenai topik pemrograman linear. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang metode corner. Pada video kali ini, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang metode simplex. Metode simplex dikembangkan oleh matematikawan bernama George Dantzig berdasarkan metode eliminasi Gauss. Idenya adalah mencari solusi optimal secara iteratif dengan cara berpindah dari satu titik sudut ke titik sudut tetangganya, sedemikian sehingga fungsi objektifnya tidak pernah turun. Cara kerja metode simplex bisa diilustrasikan dengan contoh berikut. Misalkan, kita ingin memaksimumkan P pada daerah visible seperti pada gambar. Daerah ini memiliki 4 titik sudut, yaitu titik 1, 2, 3, dan 4. Metode ini akan mencari solusi optimal di titik-titik sudutnya. Misalkan, titik pertama yang ditinjau adalah titik 1. Metode ini akan mengecek apakah ada tetangga titik 1 yang memiliki nilai P yang lebih besar. Di sini kita lihat titik 2 dan titik 3 memiliki nilai P yang lebih besar dari titik 1. Dalam hal ini, yang dipilih adalah titik 3 karena nilai P-nya yang paling besar. Oleh karena itu, pada iterasi selanjutnya, titik yang diperiksa adalah titik 3. Kemudian, diperiksa lagi apakah ada tetangga titik 3 yang memiliki nilai P yang lebih besar. Ternyata, di titik 4, yang merupakan tetangga titik 3 memiliki nilai P yang lebih besar. Oleh karena itu, tinjauan selanjutnya adalah titik 4. Kemudian ditinjau kembali apakah tetangga titik 4 memiliki nilai P yang lebih besar. Ternyata, tidak ada tetangga titik 4 yang nilai P-nya lebih besar lagi. Sehingga, di sini bisa disimpulkan bahwa P sama dengan 10 itu adalah nilai optimalnya. Dan titik 4 ini merupakan solusi optimal dari masalah yang diberikan. Sebelum menerapkan metode simplex pada suatu program linear, kita perlu melihat bentuk program linear tersebut. Agar metode simplex dapat diterapkan, program linearnya harus berbentuk masalah memaksimumkan standar, yaitu fungsi objektifnya merupakan fungsi yang dimaksimumkan, variabel keputusannya bernilai tak negatif, dan kendala utama memiliki tanda kurang dari sama dengan ruas kanan merupakan konstanta tak negatif. Perhatikan program linear berikut. Di sini fungsi objektifnya merupakan memaksimumkan P. Dengan kendala utamanya yang ini bentuknya kurang dari sama dengan dan ruas kanannya bilangan positif. Dan variabel keputusannya yaitu variabel X dan Y bernilai tak negatif. Program linear ini merupakan masalah memaksimumkan standar, sehingga metode simplex dapat diterapkan pada program linear ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dari metode simplex. Langkah pertama pada metode simplex adalah membuat tableau dari program linear yang diberikan. Untuk membangun tableau simplex, kita perlu mengubah pertaksamaan pada kendala menjadi persamaan. Jadi, untuk mengubah pertaksamaan menjadi persamaan, pada kendala utamanya, kita menambahkan variabel baru di sini. Sebagai contoh, ini kita punya suatu program linear, di mana di sini kendala utamanya ada 2, ya, pertaksamaan 1 dan 2 ini. Ya, di sini kendala ini yang akan kita ubah menjadi bentuk persamaan.
dengan menambahkan variabel baru. Jadi kita dapatkan persamaannya menjadi seperti ini. Di sini ada variabel baru U dan V. Variabel ini disebut dengan select variabel. Setelah mengubah kendala utama menjadi bentuk persamaan, maka kita akan dapatkan suatu sistem persamaan linear. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengubah posisi semua variabel harus berada di ruas kiri. Contohnya, kita awalnya punya sistem persamaan bentuknya seperti ini. Baris pertama merupakan fungsi objektif dan dua baris lainnya merupakan kendala yang sudah diubah dalam bentuk sama dengan. Nah, kemudian kita ubah dulu posisinya. Semua variabel berada di sebelah kiri. Ruas kanan hanya konstanta tak negatif. Nah, sistem persamaan inilah yang akan kita nyatakan dalam suatu tableau simplex seperti di bawah ini. Jadi masing-masing kolomnya merepresentasikan koefisien dari variabel. Kolom terakhir ini merupakan konstanta ruas kanannya. Baris terakhir merupakan baris dari fungsi objektif, sementara dua baris di atasnya merupakan baris kendala. Perhatikan juga tiga kolom berikut, yang mana vektor kolomnya ini merupakan vektor satuan. Masing-masing kolom ini merepresentasikan satu variabel, U, V, dan P. Variabel ini disebut dengan variabel basis. Nilainya bisa kita lihat dari posisi angka 1. Contohnya di sini variabel U nilainya 6, V nilainya 4, dan P nilainya 0. Variabel lainnya kita sebut dengan variabel non-basis. Di sini X dan Y merupakan variabel non-basis. Untuk variabel non-basis, nilainya kita set 0. Jadi, X-nya sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. X sama dengan 0, Y sama dengan 0, U sama dengan 6, V sama dengan 4, dan P sama dengan 10. Itu kita sebut dengan solusi basis. Setelah mengkonstruksi tableau simplex, kita perlu mengecek apakah tableau yang kita dapatkan sudah optimal atau belum. Untuk mengecek keoptimalannya, kita bisa melihat entry pada baris objektif dengan mengabaikan entry yang paling kanan. Jika entry pada baris objektif tidak ada yang bernilai negatif, maka tablonya kita katakan sudah optimal. Dan solusi basis yang dihasilkan adalah solusi optimal. Contohnya, kita punya tableau seperti ini. Kita lihat bahwa pada baris objektif dengan mengabaikan entry paling kanan, ini semua komponennya tidak ada yang bernilai negatif. Artinya, tableau ini sudah optimal. Solusi basis pada tableau ini bisa kita dapatkan seperti berikut. Nah, solusi ini kita katakan solusi optimal. Jika kita sudah mendapatkan tableau yang optimal, maka prosedur simplexnya sudah selesai. Jika tableau yang kita peroleh belum optimal, maka kita perlu melakukan proses pivoting. Tujuan dari proses ini adalah mengganti salah satu variabel basis dengan harapan setelah diganti, nilai dari fungsi objektifnya akan lebih besar dari yang sebelumnya. Oke, proses pivoting ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah menentukan kolom pivot. Kolom pivot yang dipilih adalah kolom dengan entry paling negatif pada baris fungsi objektifnya. Setelah mendapatkan kolom pivot, kita bisa menentukan baris pivot dengan cara membagi entry pada kolom konstanta dengan entry positif pada kolom pivot yang bersesuaian. Baris dengan rasio terkecil itu merupakan baris pivotnya.
Kemudian, entry yang terletak pada baris pivot sekaligus kolom pivot itu dikatakan elemen pivot. Misalkan kita punya tableau simplex berikut. Kita ingin menentukan elemen pivot. Yang pertama dilakukan adalah menentukan kolom pivot. Di sini perhatikan pada baris fungsi objektif, kolom 3 memiliki entry yang paling negatif. Sehingga di sini kolom 3 dijadikan kolom pivot. Selanjutnya kita akan menentukan baris pivot dengan cara membagi masing-masing entry pada kolom konstanta dengan entry positif pada kolom pivot yang bersesuaian. Jadi di sini kita dapatkan pada rasio yang pertama itu kita tidak perlu menghitungnya karena entry pada kolom pivotnya bernilai negatif. Pada baris kedua kita dapatkan rasionya 8, baris ketiga 16, baris keempat juga kita tidak perlu menghitung rasionya karena ini bernilai 0. Dan kita juga tidak perlu menghitung rasio pada baris objektif. Nah, di sini kita lihat bahwa baris kedua memiliki rasio terkecil. Jadi, baris kedua ini akan menjadi baris pivot. Nah, entry 0,5 ini adalah elemen pivot. Nah, setelah mendapatkan elemen pivot, nanti kita akan menerapkan operasi baris agar elemen pivot ini nilainya berubah menjadi 1, sementara entry pada kolom pivot lainnya bernilai 0. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita rangkum langkah-langkah dari metode simplex adalah sebagai berikut. Yang pertama, susun tableau awal dari program linear yang diberikan. Kemudian, uji keoptimalan tableau tersebut. Jika sudah optimal, maka proses simplex sudah selesai dan kita bisa mendapatkan solusi optimalnya. Jika belum, maka kita tentukan elemen pivot pada tableau tersebut. Setelah didapatkan elemen pivot, kita terapkan operasi baris pada tableau tersebut agar elemen pivotnya bernilai 1, sementara entry lainnya pada kolom pivot bernilai 0. Kemudian, setelah menerapkan operasi baris, maka kita akan dapatkan tableau yang baru. Kemudian, kita cek lagi keoptimalannya. Jadi, setelah melakukan operasi baris, kita kembali lagi ke langkah 2, yaitu menguji keoptimalan dari tableau yang diperoleh. Dan langkah ini terus berlanjut sampai kita mendapatkan tableau yang optimal. Demikian penjelasan tentang metode simplex. Pada video selanjutnya, kita akan menerapkan metode simplex ini untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear yang memiliki bentuk memaksimumkan standar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat belajar!